Selamat datang di SMP Negeri 2 Ende Selatan. Perkenalkan, saya Agustina Maria Fatima, nomor induk mahasiswa 229141495011, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan IPA. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi sistem pencernaan. Terima kasih. Segala rahmatnya sehingga anak-anak semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Oleh karena itu, mari sebagai bentuk ucapan syukurnya kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Coba perhatikan di antara temannya dalam satu kelompok siapa yang tidak hadir. Kelompok 1 ada semua. Kelompok 2 ada semua. Kelompok 3 ada semua. Ya, tepuk tangan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan soal free test. Itu artinya untuk menguji pengetahuan awal dari anak-anak sekalian terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan tulis nama lengkap dan kelas, kemudian baca soalnya sebanyak 5 nomor itu dan langsung dikerjakan. Baca dan silang. Mari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, pada pertemuan sebelumnya anak-anak belajar materi tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Salah satu ciri makhluk hidup itu apa? Ya, Amel. Membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan. Manusia butuh makan atau tidak? Betul. Untuk apa manusia makan? Angkat tangan. Untuk menambah energi. Untuk menambah energi. Kita bisa bertahan hidup. Supaya bisa bertahan hidup. Saya kenyang. Supaya kenyang ini. Untuk menambah gizi. Iya. Jadi ada berbagai macam tujuan manusia itu makan. Materi inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Hari ini secara khusus kita mempelajari tentang nutrisi. Ada 3 tujuan yang harus kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui gambar pada slide PPT dan bahan ajar, anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang dibutuhkan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui diskusi berbantuan bahan ajar, anak-anak diharapkan dapat menganalisis jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bahan makanannya
disiapkan, sudah ada di mejanya anak-anak sekalian. Tinggal sebentar kita menguji bahan makanan ini mengandung apa? Karbohidrat kah, lemak kah, atau dia mengandung protein. Nah, itu yang akan kita kerjakan pada hari ini. Anak-anak, sekarang mari kita amati gambar berikut yang ada di layar. Sudah lihat semuanya? Sudah. Gambar apa yang anak-anak lihat? Laki-laki yang bebek dan laki-laki. Ya. Sabar ya. Ada anak yang satunya apa? Pendek. Yang satunya tinggi. Itu perbedaannya ya. Mengapa bisa terjadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Nona yang di depan ini. Karena yang satunya malas makan. Yang satunya malas makan. Apa yang menyebabkan gagal tumbuh tersebut? Amel ya. Gagalnya pertumbuhan tersebut ialah anak yang badannya pendek, dia cara makannya itu tidak sehat, yaitu dia tidak memakan makanan yang bernutrisi seperti protein, mineral, dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi masalahnya di sini adalah bahwa yang satu panjang, satunya tinggi dan yang satunya pendek. Dari situ anak-anak bisa buat rumusan masalah terkait gambar yang ibu tampilkan. Silakan ditulis pada kertas rumusan masalah apa yang dapat kita ambil dari gambar yang ada di depan ini. Gagal tumbuh itu disebabkan karena ketika masa pertumbuhannya anak-anak tersebut tidak mengkonsumsi makanan yang bernutrisi atau bergizi sehingga dia gagal tumbuh. Gagal tumbuh di sini artinya pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan anak seumurannya. Karena semuanya sudah duduk dalam kelompok, ibu akan memberikan LKPD dan bahan ajar. Silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca dan dipahami langkah-langkahnya ya. Silakan baca dan tulis dulu nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Diskusikan, satu orang menjadi sekretaris yang bertugas untuk mencatat hasil kegiatan. Sudah? Yang sudah silakan dibaca dulu. Biar teman-temannya dibaca dulu, dipahami. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Dipahami dulu isi dari LKPD-nya. Jika ada yang mau bertanya, misalnya ada yang kurang jelas, silakan bertanya ke ibu. Silakan dikerjakan. Yang pertama, kita akan menguji makanan yang mengandung amilum dan juga protein. Sudah dipahami langkah-langkahnya? Sudah. Silakan dikerjakan. Uji protein karbohidrat dulu, setelah itu baru protein, dan setelah itu yang terakhir uji lemak. Nasi dan nasi, kemudian tempe, kecuali margarin dengan kemiri ya, itu untuk sebentar. Yang
sekarang betadinnya mana tadi? Nah, nanti yang deretan ini, bagian depan ini ditetesi dengan betadin. Yang bagian belakang ini ditetesi dengan cuka. Tetapi ditulis dulu warna sebelum ditetesi itu ya. Isi di LKPD-nya. Warnanya apa? Sampai rata aduk sampai rata. Yang ini sudah ditulis hasilnya. Oke, yang ini apa tadi? Nasi. Oke, ini nasi, sudah tahu hasilnya, sudah tulis di situ. Yang berikutnya itu tadi apa? Pisang. Oke, dicampur sampai rata, baru lihat hasilnya, baru ditulis. Ya. Kalau dia biru kehitaman, artinya bahan ini mengandung amilum. Kalau dia biru kehitaman, berarti ya amilum. Kalau yang lain dari itu, berarti bukan. Ayo silakan. Isi di dalam tabel kalau yang sudah. Ini warnanya apa? Taman. Langsung tulis saja amilum begitu. Garing amilum, garis miring. Amilum. Sekarang yang kedua yang kamu kerjakan tadi apa? Lihat di situ pisang, mana pisang? Nah itu warnanya apa? Iya. Tulis. Berarti kalau warnanya begitu dia mengandung apa? Sama atau di atas? Anita, ini apa tadi? Telur toh? Nah, tidak apa-apa, tambah betadin kalau seandainya. Yang ketiga apa? Tempe, mana yang pegang tempe tadi? Ya, tulis warnanya apa? Kuningan. Yang untuk protein, sebuah bahan makanan ditetesi dengan cuka, kemudian diamati. Mana kita digeri? Ada turun. Ini kentang turun. Untuk yang uji amilum itu yang baru kita lihat, oh warnanya berubah dari putih menjadi biru, dari putih menjadi kuning, seperti itu. Kalau yang ini apa tadi? Nasi, ya warna awalnya putih, warna setelah ditetes tadi menjadi biru kehitaman, maka dia mengandung apa? Amilum. Tulis di keterangannya di sini, amilum. Yang kedua, silakan menguji protein ya dengan menggunakan cuka. Tinggal dilihat yang biru kehitaman itu berarti dia mengandung amilum. Ditulis di kolom keterangan. Kalau misalnya ditetesi dengan cuka, kemudian dia membentuk gumpalan, maka makanan itu mengandung protein. Sambil mencari informasi pada bahan ajar, ya. Cari informasi pada bahan ajar.
Untuk yang ketiga, uji lemak. Ya, silakan tulis dulu di sini kemiri, di sini margarin. Setelah itu kalian oleskan di situ dan perhatikan apa yang terjadi pada kertas itu setelah diolesi dengan margarin dan juga kemiri. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Di kolom keterangan, ya, di kolom keterangan itu ditulis, misalnya tentang ini, nasi warna aslinya putih, setelah ditetesi iodium atau lugol dia biru kehitaman, maka dipastikan nasi ini mengandung apa? Amilum, ya, tulis di sini amilum. Kalau yang dia tidak berwarna biru kehitaman berarti tidak mengandung amilum. Setelah itu oleskan sudah dengan ini di bagiannya masing-masing. Perhatikan apanya transparan atau tidak. Tambah lagi dengan kentang di bawah. Satu lagi. Kalian simpulkan bahwa yang mengandung lemak di sini ini apa? Yang mengandung lemak dari dua margarin dan juga kemiri. Kenapa dia mengandung lemak? Karena kertasnya transparan. Sementara yang di kentang itu tidak transparan. Iya, betul, Dewi. Ya, oke, sekarang silakan menjawab pertanyaan yang ada di situ. Dibacakan supaya teman-temannya juga bisa menjawab. Ya. Zat apa sajakah yang mengandung karbohidrat? Cirinya apa tadi kalau dia mengandung karbohidrat? Atau amilum, ya? Iya, berarti kamu lihat di tabel itu yang berwarna biru hitaman itu apa-apa saja ditulis di situ. Kalian jawab pertanyaan ini. Apakah ciri-ciri? Cirinya apa tadi? Berwarna biru kehitaman. Biru kehitaman. Berwarna biru kehitaman. Sudah jawab semua pertanyaan? Ya, silakan baca. Untuk yang nomor 6 itu silakan baca di bahan ajar dengan di ya, ada di situ. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu uji makanan yang mengandung amilum, yang mengandung protein, dan yang mengandung lemak. Karena itu, Ibu minta kelompok pertama yang akan presentasi, silakan tunjuk tangan. Iya, kita beri kesempatan untuk
Warna setelah ditetes lubium atau gong biru kehitaman. Setelah ditetes juga bergumpal. Keterangan nasi mengandung amilum. 2. Bahan makanan pisang. Warna asli putih kekuningan. Setelah ditetes lubium atau gong hitam keruan. Setelah ditetes juga tidak bergumpal. 3. Bahan makanan tempe. Warna asli putih kekuningan. Setelah ditetes lubium atau gong warnanya berubah menjadi kuning kemerahan. Setelah ditetes juga tidak ada perubahan. 4. Bahan makanan kentang. Warna asli putih kekuningan. Warna setelah ditetes lubium atau gong hitam kebiruan. Setelah ditetes juga tidak berubah. 2. Uji makanan lemak. 1. Bahan makanan agar. Perubahan pada kertas mengandung minyak. 2. Bahan makanan kentang. Perubahan pada kertas mengandung air. 3. Kemiri. Perubahan pada kertas mengandung minyak. Analisis dan pembahasan. 1. Berdasarkan hasil percobaan, bahan makanan apa saja yang menghasilkan Anda? Jawabannya nasi, putih telur, tepung tapioka, dan kentang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Mari kita berikan selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan tentang bibit karbohidrat atau amilum dan protein. Nomor 1, bahan makanan nasi. Warna asli putih. Warna setelah ditetes sodium atau glucose biru kehitaman. Setelah ditetes kita tidak ada gumpalan. Keterangan nasi mengandung amilum atau karbohidrat serta pemeliharaan gula. Terima kasih dan sekian dan terima kasih. Ya, mari kita berikan sekarang kita akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia, terutama materi tentang nutrisi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan tentang ini? Komponen gizi seimbang. Ada berapa macam komponen gizi seimbang yang anak-anak ketahui? 5. Yang pertama apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, sekarang Nona ini, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama dan bahan penyusun tubuh. Sumber energi utama dan bahan penyusun tubuh. Contoh dari karbohidrat. nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Sekarang sumber gizi seimbang atau kandungan gizi seimbang yang kedua yaitu ya Karmel. Iya, protein itu berfungsi sebagai penghasil energi, pembangun massa tubuh dan pembentuk enzim, antibodi serta hormon. Contoh dari protein, Anita. Tempe, tahu, putih telur. Tempe, tahu, dan putih telur itu adalah sumber dari protein. Dan ini yang sering kita konsumsi. Yang berikutnya, yang ketiga, Rizka. Vitamin berperan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa macam penyakit. Vitamin. Komponen gizi seimbang yang berikutnya adalah vitamin. Dia berperan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa
yang terdapat di dalam makanan, baik itu sayuran, buah-buahan, ya. Bahkan dari matahari pun kita bisa mendapatkan vitamin D. Nah sekarang komponen yang berikutnya, artian lemak. Apa fungsi lemak? Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang melakukan penuripan lemak bagi tubuh terdapat melakukan sebagai berbagai Ya, dan dapat melakukan berbagai macam vitamin. Nah, itu adalah fungsi dari lemak. Lemak dapat kita peroleh pada apa? Makanan apa yang mengandung lemak? Margarin, kemudian minyak, dan susu. Oke, yang terakhir, komponen yang terakhir, Amelia. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membentuk reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Iya, mineral itu berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Mineral kita peroleh dari mana? Nona ya. Daging, pisang, susu, dan kacang-kacangan. Daging, pisang, susu, dan juga kacang-kacangan. Itu banyak mengandung mineral. Jadi anak-anak juga sudah tahu ya bahwa makanan yang kita makan itu tidak hanya untuk menjadikan kita kenyang, tetapi apa yang terkandung di dalam makanan itu yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, ada lemak juga sebagai sumber energi, ada vitamin yang mencegah kita dari berbagai macam penyakit, ada protein yang bisa kita dapatkan dari ikan, daging, telur, kemudian tempe dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mineral. Ini juga dia berfungsi dalam proses pembangun sel dan juga proses pertumbuhan dan perbaikan pada tulang. Untuk hari ini pelajarannya sudah selesai. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan semuanya itu kita perlu merefleksikan bagaimana menurut anak-anak tentang pelajaran hari ini. Tidak satu-satu. Ya, menurut Nona apa? Tidak membosankan. Ya, engkau. Sangat menyenangkan. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan. dapat menambah pengetahuan. Hilarius, menurut Hilarius, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang rasanya ya. Siapa yang bisa mendeskripsikan kenapa senang? Amel. Kenapa menyenangkan dan kenapa bermanfaatnya? Karena dalam pembelajaran hari ini kami dapat mengetahui nutrisi-nutrisi yang terdapat pada makanan. Oke, ya. Jadi dengan pelajaran hari ini kita yang sebenarnya hanya tahu bahwa kita makan itu asal kenyang saja ya. Tapi hari ini kita sudah bisa tahu bahwa di dalam nasi itu mengandung karbohidrat. Pada tempe itu ada proteinnya. Pada telur juga ada proteinnya. Pada kentang itu ada karbohidratnya. Berarti anak-anak sudah bisa tahu ya, ada pengetahuan baru yang bisa didapatkan dari proses pembelajaran pada hari ini. Sekarang kembali Ibu memberikan soal post test, artinya soal untuk menguji. Tadi anak-anak sudah belajar toh. Sekarang Ibu menguji kembali pengetahuan anak-anak tentang apa
sebanyak 5 nomor. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi membacanya, literasi membacanya itu yang cepat ya. Dengan tertib, tidak ikut. Silakan kerja 5 menit. Terima kasih untuk kita semua. Ingatkan bahwa pada pertemuan berikutnya anak-anak akan mempelajari tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Silakan. Terima kasih untuk Intan yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan dan diucapkan terima kasih. Selamat siang.